Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Ria dengan NIM 2207511197. Di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar cloud computing, di mana konsep dasar cloud computing atau komputasi awan ini adalah penyedia sumber daya komputasi seperti server penyimpanan, basis data, jaringan perangkat lunak, analisis dan intelijen melalui internet, yang dimana berdasarkan permintaan seringkali model bayar sesuai dengan pemakaian. Lalu adapun karakteristik dari cloud computing itu yang pertama ada layanan mandiri sesuai permintaan, yang dimana pengguna dapat mengakses sumber daya kapan saja tanpa interaksi manusia. Lalu yang kedua, akses jaringan luas, di mana sumber daya tersedia melalui jaringan dan dapat diakses dari berbagai perangkat. Yang ketiga itu pengumpulan sumber daya, yang dimana sumber daya penyedia atau provider ini dikumpulkan dan dialokasikan untuk banyak pengguna. Selain itu juga ada keuntungan utamanya, di mana keuntungan utamanya itu efisiensi biaya, yang dimana mengurangi kebutuhan investasi awal pada software maupun hardware yang beralih ke model biaya operasional yang bayar sesuai dengan permintaan. Lalu yang kedua itu ada skalabilitas, yang dimana skalabilitas ini merupakan kemampuan untuk dengan mudah menyesuaikan sumber daya ke atas ataupun ke bawah sesuai dengan fluktuasi permintaan bisnis. Lalu yang ketiga itu ada ketersediaan dan keandalan, di mana data dan aplikasi cenderung lebih tahan banting dan dapat diakses dari mana saja. Selain itu juga keuntungan tadi ada pun dampaknya, di mana dampaknya yang pertama itu transformasi digital, yang dimana mendorong adopsi teknologi baru dan memfasilitasi model bisnis yang lebih lincah. Lalu yang kedua itu ada inovasi cepat, yang dimana mempercepat siklus pengembangan produk dan layanan karena sumber daya tersedia secara instan. Lalu yang ketiga itu ada perubahan tenaga kerja, di mana menciptakan permintaan untuk keterampilan baru dalam manajemen cloud dan keamanan siber. Nah, selain keuntungan utama dan dampaknya, ada pun isu-isu terkait, yang dimana yang pertama itu keamanan data, yang dimana terjadinya kekhawatiran tentang privasi dan integritas data ketika dikelola oleh pihak ketiga. Lalu yang kedua itu ada kepatuhan regulasi, yang dimana memastikan penyimpanan data mematuhi regulasi regional dan industri. Lalu yang ketiga itu ketergantungan penyedia, yang dimana kesulitan untuk berimigrasi dari satu penyedia cloud ke penyedia lainnya. Nah, selain itu juga ada pun hubungan aplikasi berbasis cloud computing ini dengan kebutuhan sehari-hari kita. Yang pertama itu misalnya komunikasi dan kolaborasi, yang dimana contoh aplikasi cloud-nya itu ada Gmail, WhatsApp, Zoom, Microsoft, dan Google Docs, yang dimana hubungannya itu dimana seperti misalnya WhatsApp itu kita bisa menyimpan data atau chat di server dan memfasilitasi kerja atau belajar bersama secara real time dari mana saja. Lalu yang kedua itu ada hiburan, yang mana contoh cloud computingnya itu ada seperti misalnya Netflix, Spotify, ataupun YouTube, yang dimana kita bisa streaming konten media yang disimpan dan didistribusikan dari server cloud tanpa perlu mengunduhnya. Sekian dari saya.